Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ridel Fitri Dinanti, NIM 2305107036. Saya dari kelas PAI 2302K. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas mengenai klasifikasi media, alat dan sumber belajar, classification of learning media, tools and resources. Klasifikasi media pembelajaran itu adalah alat bantu yang digunakan oleh pendidik untuk menerapkan ataupun mengajarkan kepada peserta didiknya agar dapat memahami pembelajaran. Adapun jenis-jenis media yang dapat digunakan, seperti yang pertama yaitu teks. Teks itu bisa berupa buku, koran, ataupun artikel. Yang kedua yaitu mengenai audio. Audio itu artinya berasal dari pendengaran. Itu dapat berupa musik, perekam suara, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu mengenai visual. Visual itu yang dapat kita lihat. Yang pertama itu dapat berupa foto, lukisan, maupun poster. Ada 3 langkah klasifikasi sumber belajar, yaitu yang pertama, identifikasi sumber belajar yang tersedia, yang mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Yang kedua, dengan cara mengelompokkan sumber untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, baik yang ada di lingkungan pendidikan, misalnya adanya laboratorium, ataupun yang ada di luar lembaga pendidikan, yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan sumber belajar, apakah sudah tersedia ataupun belum tersedia. Yang ketiga, dengan cara penilaian dan pemilihan sumber belajar yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan juga konteks pembelajaran. Adapun jenis materi dan sumber belajar yang tersedia untuk tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, media pembelajaran tradisional. Nah, sumber daya ini menyediakan landasan yang kuat untuk pembelajaran dan sering digunakan bersama dengan perangkat elektronik seperti buku, artikel, maupun jurnal. Nah, yang kedua yaitu alat pembelajaran digital, mencakup penggunaan aplikasi pendidikan, platform, dan juga dari yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga yaitu multimedia resources. Nah, atau juga sumber daya multimedia. Nah, di mana hal ini mencakup berbagai macam media, termasuk video, podcast, dan juga simulasi interaktif yang dapat mempermudah pemahaman. Yang keempat yaitu sumber daya pendidikan terbuka, open education resources, adalah materi pendidikan yang dapat diakses secara bebas dan dapat digunakan dan dibagikan, yang meliputi buku, teks, catatan kuliah, dan yang lain sebagainya. Yang kelima yaitu sistem pembelajaran adaptif, sistem yang menyesuaikan pengalaman belajar siswa yang berdasarkan kebutuhan dan juga kemampuannya. Yang keenam yaitu gamifikasi dalam pendidikan, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan unsur permainan ke dalam aktivitas pembelajaran agar dapat meningkatkan ketertiban dan juga adanya partisipasi dari siswa. Pembahasan yang ketujuh mengenai augmented reality and virtual reality. Dua teknologi ini yang dapat memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan digital. AR ini dapat memperkaya apa yang dilihat dan dapat menambahkan elemen virtual ke dunia nyata melalui perangkat seperti HP. Contohnya penggunaan filter wajah di media sosial seperti di TikTok ataupun di Instagram. Nah, sedangkan VR itu membuat kita merasa seolah berada di tempat yang berbeda. Kemudian yang ke-9 yaitu teknologi yang muncul dalam pendidikan. Inovasi ini berpotensi untuk mengubah cara sumber daya pembelajaran dibuat, disampaikan, dan juga dipersonalisasikan. Yang ke-10, accessibility and inclusivity, yang dapat
digunakan untuk mempertimbangkan berbagai kebutuhan belajar, termasuk aksesibilitas visual, kognitif, pendengaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Dan yang terakhir, adanya praktik terbaik untuk integrasi, seperti mengintegrasikan ataupun menerapkan beragam media, alat, dan juga sumber belajar yang memerlukan perencanaan dan juga pertimbangan.